Halo guys, halo teman-teman YouTube. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal pengetahuan kuantitatif yang sudah rilis di situs Kemdikbud ya. Nah, yang akan kakak bahas soal yang pertama ini mengenai ada kurva, yaitu fungsi kuadrat ya, dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, dari sini disebutkan manakah pernyataan yang benar ya. Nah, di sini kuncinya fungsi kuadratnya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Berarti nanti syarat dari diskriminan itu harus lebih dari 0. Kan dia syarat memotong sumbu X ya. Berarti kan nilainya sama dengan 0. Nanti syarat diskriminan ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di mana rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Nilainya harus lebih dari 0. Berarti kan di sini nilai B-nya sama dengan 2, nilai A-nya sama dengan A ya. Nilai C-nya berarti sama dengan 1. Nah, tinggal kita input masukkan saja. Berarti kita dapat di sini 4 min 4 lebih dari 0. Artinya min 4 lebih dari min 4 pindah ruas ya, yang ini ya. Nah, kemudian kita kalikan min 1 sehingga 4A itu kurang dari 4. Artinya A-nya kurang dari 1. Nah, berarti di sini option yang benar. Ini option yang pertama ya, atau yang A mungkin A-nya kurang dari 1. Nah, untuk soal berikutnya di sini ada dua buah persamaan garis. Nah, kemudian di antara keempat garis ini, maksud pertanyaannya ya, manakah yang akan memotong ini di dua titik yang berbeda? Nah, berarti di sini syarat memotong dua titik yang berbeda. Pertama, garis yang pilihan 4 jawaban ini tidak boleh memiliki gradien yang sama dengan ini. Kenapa kalau gradiennya sama? Artinya dia itu akan sejajar. Kalau sejajar berarti dia itu tidak mungkin akan memotong ya. Itu kan artinya kemiringan sama. Kemudian yang kedua, tidak melalui titik potong dua garis lainnya. Maksudnya ini dan ini. Nanti kan kita cari titik potongnya ya. Ini kan gradiennya beda, dua garis ini. Nah, di antara 4 pilihan jawaban ini gak boleh melalui titik potong ini. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu titik potong garisnya ya. Nah, di sini udah saya tulis. Berarti kita eliminasi persamaan garis ini dan ini ya. Nah, yang ini saya kalikan 2 saja. Kita eliminasi Y-nya dulu, nanti dapat X-nya 2. Kemudian 2-nya kita substitusikan, boleh kemana aja ya. Nah, ini dimasukin ke persamaan yang ini, nanti dapat titik potongnya 2,0. Artinya nanti kita punya titik potong dua buah garis ini di 2,0 ya. Yang saya gambarkan warna merah ini untuk garis yang 2X plus Y sama dengan 4. Yang warna biru ini untuk X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kalau dia gradien pilihan jawaban ini sejajar, nanti dia itu tidak akan memotong. Sejajar gini ya. Jadi misalkan sejajar dengan warna merah, berarti dia tidak memotong di yang warna merah, memotong di biru saja. Berarti dia hanya di satu titik doang titik potongnya ya. Atau misalkan dia sejajar dengan yang biru, nah berarti dia hanya memotong yang warna merah. Karena di sejajar yang warna biru, berarti hanya titik potongnya cuma satu. Kemudian kalau dia melewati titik potong ini, walaupun gradiennya beda, berarti titik potongnya cuma satu. Ketiga garis itu dia berpotongan di satu titik ya. Nah, kemudian untuk mengetahui dia memotong untuk mengetahui apakah dia memotong di 2,0 atau tidak, berarti titik 2,0 ini kita masukkan ke semua persamaan ini ya. Nah, di sini nanti yang sudah pasti salah itu yang 4. Yang 4 ini sudah pasti salah ya. Tanpa kamu cek juga, tanpa dicek titik potongnya nih. Kenapa salah?
karena yang W4 ini dia memiliki gradien min 2 sama dengan persamaan garis ini ya. Nanti dia sejajar dengan yang warna merah. Berarti dia itu tidak mungkin memotong yang warna merah ini. Berarti yang 4 sudah pasti salah. Sebenarnya tidak perlu mengecek titik potongnya ya. Nah, untuk yang satu ketika kita masukkan, kalau dia memotong artinya nanti ketika Y dan X nya disubstitusi hasilnya kiri kanan sama ya. Yang satu ini beda ya. Berarti ini tidak memotong. Berarti ini benar dan gradiennya juga beda. Yang kedua, dia ternyata memotong, berarti salah. Yang ketiga, ini ternyata tidak memotong, berarti ini benar ya. Nanti dia tidak memotong di titik ini nih. Berarti dia akan memotong di dua titik yang berbeda. Nah, yang keempat, ini sebenarnya tidak memotong di 2,0, cuma memiliki gradien sama dengan persamaan garis 2x plus y sama-sama min 2 ya. Ini nyari gradiennya tinggal dibikin dia sama dengan aja ya. Gradien itu angka yang nempel di x. Berarti ini dia jadi jawabannya itu 1 dan 3. Nah, contoh soal selanjutnya. Di sini dia punya pertidaksamaan 2x plus 1 kurang dari 4. Nah, kemudian manakah hubungan antara P dan Q? Katanya P ini min 2x, sedangkan Q itu sama dengan 2 ya. Nah, berarti kita cari nilai min 2x ini dari pertidaksamaan ini ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai min 2x dari pertidaksamaan ini. Berarti 2x plus 1 kurang dari 4, plus 1-nya kita pindah ruas ya, jadi 2x kurang dari 3. Kita kalikan min 1 saja nih, sehingga didapat min 2x itu nilainya akan lebih dari min 3. Berarti kalau asumsinya ini bilangannya bulat dan real, dia mulainya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Yang penting dia itu lebih dari min 3. Nah, kesimpulannya di sini kan nilai dari min 2x ini bisa di atas 2, karena kalau dia min 2x lebih dari min 3, 3, 4, 5, 6 itu termasuk ya, dan seterusnya sampai unlimited tidak terbatas. Bisa juga nilainya 2 juga kan dia lebih dari min 2 ya. Bisa juga dia itu nilainya di bawah 2. Berarti kan min 2x kalau misalkan di bawah 2, min 2, min 1, 0, 1 itu kan masih di bawah 2, tapi dia lebih dari min 3. Nah, karena dia ada 3 kemungkinan jawabannya, berarti hubungan antara P dan Q itu tidak bisa ditentukan. Karena P kan bisa di atas 2, bisa sama dengan 2, bisa di bawah 2. Berarti hubungannya tidak bisa ditentukan. Jadi opsi jawabannya itu yang keempat ya, atau yang D yang di sini. Nah, untuk soal berikutnya, di sini diketahui ada segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Nah, kita cek pernyataan satu saja ya. Apakah dengan data pernyataan soal dan pernyataan ke-1, pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku bisa dijawab atau tidak ya? Nah, yang pertama kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya nih. Misalkan ini anggap saja sembarang dulu ya. Dia sudut di B-nya, sudutnya 30 derajat. Dia dikasih tahu bahwa sudut A dikurangi sudut C itu 20 derajat ya. Nah, di sini bahwa dalam suatu segitiga itu total sudutnya harus 180 ya. Karena sudut B-nya 30 derajat, berarti otomatis A plus C itu 150. Tinggal 180 kurangi 30 ya. Nah, dari informasi soal didapat bahwa sudut A dikurangi sudut C ini 20 derajat. Nah, kalau kita eliminasi atau substitusi, nanti kalian dapat A-nya 85 dan C-nya 65. Ini kan untuk mencari A tinggal kita jumlahin aja ya. 2A sama dengan 170. Berarti A-nya 85, C-nya 65 ya. Nah,
Karena A-nya 85, C-nya 65, B-nya 30, berarti pertanyaan ini bisa dijawab bahwa jawabannya segitiganya bukan siku-siku. Kenapa? Karena nggak ada yang sudutnya 90 derajat ya. Berarti sebenarnya dengan pernyataan satu saja udah cukup. Tapi kita harus juga mengecek pernyataan 2. Untuk mengecek pernyataan 2-nya, nah di sini dia menyebutkan dari informasi soal ya, kita dapat bahwa sudut A tambah sudut C itu sama dengan 150. Nah, di sini menyatakan bahwa sudut C ini kurang dari sudut A. Artinya kalau dia sudut C kurang dari sudut A, kita hanya bisa mengetahui bahwa sudut C ini lebih kecil dari sudut A. Tapi kita tidak bisa menentukan berapa nilai pastinya. Nah, bisa jadi kan kalau sudut C kurang dari sudut A, bisa jadi ada yang nilainya 90, bisa jadi juga bukan ya. Karena ini tidak bisa ditentukan sudut C dan sudut A-nya, berarti pertanyaan segitiga ABC apakah siku-siku atau bukan ini nggak bisa dijawab. Berarti cukup dengan pernyataan satu saja ini sudah bisa ditentukan. Sudah bisa tentukan bahwa pertanyaan ini sudah bisa dijawab. Jadi jawaban itu yang pertama ya, pernyataan satu saja cukup, tapi yang 2 saja itu tidak cukup.